It's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Duduk dulu ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, baik. Siapa ketua kelasnya? Saya, Ibu. Oke. Untuk kehadiran teman-temannya dicek dulu ya. Kalau ada yang sakit nanti sebentar Ibu lihat siapa saja yang sakit. Untuk ini siapa namanya? Oke, terima kasih ya karena sudah menyiapkan media pembelajaran Ibu hari ini. Baik, ada yang tahu mata pelajaran kita pada minggu lalu? Teks prosedur. Oke, teks prosedur. Pasti masih ada yang ingat itu apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah. Bagus. Saudara Fadila tahu? Masih ngantuk dia nak? Masih ngantuk. Oke, untuk pelajaran kita pada hari ini itu ada tes deskripsi. Untuk tes deskripsi itu apa? Ada yang tahu itu? Sebelum kita masuk ke mata pelajaran hari ini tentang tes deskripsi, apa ada yang pernah mendengar apa itu tes deskripsi? Tidak. Oh, jadi sebelumnya kalian belum pernah mendengar apa itu tes deskripsi? Ya, padahal tes deskripsi itu kita bisa melakukan setiap hari karena tes deskripsi itu adalah mendeskripsikan segala hal sesuatu, bukan hanya tempat, bukan hanya benda, bukan hanya warna, waktu, dan tes deskripsi itu bisa saja juga dideskripsikan sifat-sifat teman-teman kalian, watak-watak kalian, bagaimana kelakuan kalian setiap hari. Nah, untuk tes Husna, coba. Baik. Adapun pengertian dari tes deskripsi itu, tes deskripsi itu ialah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara jelas dan rinci, sehingga pembaca itu seolah-olah bisa mendengar, merasakan, dan melihat dan dijelaskan oleh penulis. Nah, untuk suatu tempat itu, nah untuk yang
Oke, untuk membuat teks deskripsi pasti ada struktur teks deskripsinya ya. Yang pertama itu identifikasi gambaran umum. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana saja itu gambaran tentang apa yang saja kita deskripsikan. Contohnya seperti tadi, kalau Husna itu ke Bandara Sari. Nah, kita juga bisa menggambarkan untuk misalnya bunga, karena kan bunga itu kan ada warnanya, bentuknya bagaimana. Dan yang kedua itu ada bagian yang berisi pengenalan atau gambar umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Nah, misalnya itu kalau gambaran umumnya itu pasti kayak contohnya tadi juga warnanya, bagaimana bentuknya. Sama juga pada bagian deskripsi bagian dan bagian keempat bagian yang berisi penjelasan rinci tentang bagian objek seperti ciri-ciri, bentuk, suasana, keadaan objek tersebut. Nah, kalau yang ini itu tentang bisa juga ya seperti tadi kalau yang Husna itu datang ke suatu tempat wisata, kan di sana itu keadaannya itu sejuk, suasananya itu nyaman, ombaknya itu tenang. Nah, pastinya itu di bagian struktur tes deskripsi itu akan pasti ada penutup atau kesimpulan. Apa saja yang akan disimpulkan pada bagian yang sudah kalian deskripsikan. Dan bagian yang berisi kesan. Nah, bagian ini pasti anak-anakku, kalian harus berikan kesan atau pesan yang akan dideskripsikan pada saat kalian membuat struktur teks deskripsi. Baik, karena tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar, karena Ibu juga sudah menjelaskan contohnya itu bagaimana. Jadi sekarang Ibu akan bertanya. Siapa yang mau bertanya dulu sebelum Ibu yang akan bertanya kepada kalian? Saya Ibu. Oke. Untuk apa yang mau ditanyakan, Nak? Bagaimana nanti caranya saat kita menulis teks deskripsi itu kita bisa menyampaikan pesan dan bisa menyampaikan secara untuk pembaca itu bisa ikut merasakan juga. Nah, untuk menyampaikan pesan untuk teks deskripsi pada penulis, kalian bisa mengkritik atau kan pasti sekarang itu ada media sosial. Biasanya juga itu teks deskripsi itu bisa juga ditayangkan pada platform digital. Nah, di situ untuk anak-anak kan pasti kalian juga sudah mengenal apa itu gadget dan segala macam. Kalian bisa menulis di situ apa kesan untuk disampaikan kepada penulis, apa yang ingin ditanyakan atau kesan-kesannya bagaimana sehingga dia itu bisa lebih baik untuk menulis sebuah teks deskripsi. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Naila. Baik, selanjutnya itu kita masuk bagian kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, untuk membuat sebuah teks deskripsi, anak-anakku, kita itu harus juga harus tahu juga apa itu bagian kaidah kebahasaan. Ya, pastinya itu ada menggunakan kata sifat. Nah, di sini seperti Ibu yang tadi jelaskan, kita juga bisa mendeskripsikan orang. Nah, pasti juga kalian akan mendeskripsikan bagaimana sifatnya, bagaimana wataknya. Nah, yang kedua itu menggunakan kata benda khusus seperti tadi. Untuk yang sudah dijelaskan itu mengenai sebuah tempat, di sini bisa menggunakan kata benda khusus seperti yang di Bandara Sari itu kan ada kursi, ada permainan segala macam. Dan yang ketiga itu menggunakan kata-kata menggambarkan keadaan. Nah, yang keempat itu menggunakan kalimat yang melibatkan panca indera. Ada yang tahu itu bagaimana panca indera? Melihat. Oke, bagus. Karena Ibu sudah menjelaskan itu mengenai teks deskripsi, Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini kelompok 1, 2, dan 3. Baik, tunggu ya, Ibu berikan dulu lembar ininya. Nah, di sini tugas kalian itu, oh ya, ini bagikan dulu sebelum tugas. Sekarang, nah, Ibu ambil dulu satu ya, kita coba petunjuk. Nah, di tugas ini anak-anakku, Ibu berikan waktu. Nah, kan ini sudah hampir jam istirahat. Jadi kalian harus keluar di lingkungan sekolah sini saja ya. Apa saja yang ingin kalian deskripsikan. Contohnya seperti perpustakaan sekarang kan kayak cantik gitu, cantik nih,
Nah, di situ kalian bisa deskripsikan. Nah, setelah masuk jam selanjutnya ini, kalian harus